Selamat pagi bagi kita warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ini, dan sebelum kita mulai karya pengabdian kita, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Demikian tertulis dari Alkitab terjemahan baru 2. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. But to those who are called, both the Jews and Greeks, Christ is the power of God and the wisdom of God. Amin. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini, Kristus, kekuatan dan hikmat Allah bagi orang yang dipanggil. Jadi tema kita hari ini menunjukkan bahwa Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah bagi orang yang dipanggil. Dalam suratnya yang pertama ke Korintus ini, Paulus menegaskan bahwa Kristus adalah pusat, center dari kehidupan iman kita, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Bagi mereka yang dipanggil oleh Allah, Kristus tidak hanya sekedar seseorang penyelamat atau tokoh sejarah, tetapi juga kekuatan dan hikmat Allah yang nyata, aktif dalam kehidupan kita. Kekuatan Allah yang dimaksud di sini bukanlah kekuatan dalam bentuk kekuasaan atau dominasi yang biasa dimengerti oleh dunia, tetapi kekuatan yang melalui penyalipan dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kekuatan dan hikmat Allah itu ada pada Kristus melalui penyalipan dan kematian serta kebangkitannya. Bagi banyak orang pada zaman itu, salib adalah simbol kelemahan dan kegagalan. Namun bagi orang yang dipanggil, salib itu menjadi kekuatan. Kekuatan ini tidak terbatas pada keadaan fisik atau situasi duniawi, melainkan sebuah kekuatan yang bekerja dalam hidup orang percaya, mengatasi segala tantangan dan cobaan. Jadi Kristus sebagai kekuatan Allah mengubah hidup kita. Dia memberikan kita kekuatan untuk bertahan dalam kesulitan, untuk setia meski dihadapkan dengan penderitaan, untuk terus maju dengan harapan yang tidak tergoyahkan. Kristus juga adalah hikmat Allah yang melebihi hikmat dunia. Dunia seringkali mencari kebijaksanaan melalui pengetahuan manusia, melalui filsafat, melalui strategi dunia. Namun kebijaksanaan Allah yang datang dalam bentuk pernyataan yang sempurna melalui Yesus Kristus memilih untuk mati di kayu salib demi untuk keselamatan manusia. Hikmat Allah tidak terletak pada pemahaman manusia yang terbatas, tetapi pada pemahaman yang akan menyelamatkan secara sempurna melalui Kristus, yang memberi kita pengertian sejati terhadap kasih tujuan kita di dunia ini. Dalam Kristus kita menemukan kebenaran sejati yang memberikan hikmat untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menghadapi kehidupan dengan hati yang penuh pengertian dan kasih. Jadi dari nas ini Paulus hendak menekankan bahwa Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga bukan Yahudi atau orang lain di luar Yahudi. Ini adalah pesan inklusif yang menunjukkan bahwa keselamatan di dalam Kristus terbuka untuk semua orang. Jadi keselamatan dalam Kristus itu terbuka untuk semua orang, tanpa memandang latar belakang etnis, budaya,
atau status sosial. Allah memanggil kita untuk datang kepadanya, menerima Kristus sebagai sumber kekuatan dan hikmat dalam kehidupan kita. Menjadi pertanyaan kita sekarang ialah, apa yang menjadi pokok-pokok renungan untuk kita hari ini dari nas hari ini? Yang pertama, Kristus adalah kekuatan Allah. Jadi kita harus meyakini Kristus adalah kekuatan Allah. Nah, pernyataan ini mengingatkan kita bahwa Kristus adalah kekuatan Allah yang lebih besar dari segala kekuatan dunia ini. Di dunia ini kita seringkali melihat bahwa ada kekuatan yang dipahami melalui kuasa politik, kekuatan ekonomi, kekuatan fisik. Tetapi itu tidak seberapa dibanding kekuatan ilahi. Paulus mengungkapkan bahwa kekuatan sejati Allah terlihat dari penyaliban Kristus. Untuk apa? Membebaskan saudara dan saya dari hutang dosa dan kita beroleh hidup yang kekal. Jadi Kristus mati untuk mengalahkan dosa dan maut. Kristus mati untuk menunjukkan kekuatan Allah yang tiada terbatas pada dominasi kekuasaan politik, ekonomi, dan fisik. Jadi kekuatan Allah itu tidak mengandalkan kemegahan dan ketakutan, melainkan kasih yang membawa kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua yang hendak kita renungkan, Kristus adalah hikmat Allah. Sebagai hikmat Allah, Kristus menjadi sumber kebijaksanaan. Dunia sering memberi kebijaksanaan, tetapi kebijaksanaan yang sejati, hikmat yang sejati datang dari Allah yang mengubah pandangan kita tentang hidup, kebenaran, dan tujuan hidup itu sendiri. Jadi hikmat Allah dalam Kristus mengajarkan kita menuju kehidupan yang sejati. Jadi bukan menuju kehidupan dunia ini. Karena kita tidak berakhir di dunia ini. Tapi hidup kita berakhir di dunia, tapi membuka jalan menuju kehidupan yang kekal. Jadi dunia ini tempat persinggahan sementara menuju surga kekekalan. Jadi hikmat Allah dalam Kristus mengajarkan kita bahwa kasih, pengampunan, dan kerendahan hati adalah jalan menuju kehidupan yang sejati. Jadi Kristus mengajarkan hikmat yang berbeda dari dunia ini. Hidup yang penuh pengorbanan, memperlakukan orang lain dengan kasih, dan mengutamakan kepentingan Allah serta sesama. Jadi hikmat yang datang dari salib menunjukkan bahwa kehidupan yang sejati ditemukan dalam mengikuti teladan Kristus, bukan mengejar ambisi duniawi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Kristus untuk semua orang yang dipanggil. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah untuk semua orang yang dipanggil. Garis bawahi, yang dipanggil. Jadi Allah memberikan Kristus sebagai kekuatan dan hikmat bagi kita yang dipanggil. Jadi kalau saudara dipanggil menjadi murid Kristus, saya dipanggil menjadi murid Kristus, maka Kristus bagi kita adalah kekuatan dan hikmat Allah. Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan dan hikmat Allah dalam Kristus tidak terbatas hanya untuk sekelompok saja, bagi Yahudi saja, bukan, tapi kepada non-Yahudi, kepada kita seluruh bangsa yang dipanggil, entah dari suku atau budaya, dari masyarakat mana, latar belakang mana, status sosial apa, tapi dipanggil oleh Allah, maka dia akan memperoleh kekuatan dan hikmat Allah. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, Kristus adalah kekuatan Allah. Yang kedua, Kristus adalah hikmat Allah. Dan yang ketiga, Kristus untuk semua orang yang dipanggil. Karena itu kita dipanggil untuk membawa kabar baik ini kepada dunia, menyadari bahwa Kristus adalah untuk semua orang yang dipanggil. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa atas kebaikan-Mu yang telah memanggil kami supaya kami beroleh kekuatan dan hikmat Kristus. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu hari ini supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu demi Kristus Yesus. Amin. Selamat berkat untuk Tuhan. Tulis yang berkati Horas.